Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 3, Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bapak Ibu Guru harap semua teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum Bu Siti menyampaikan informasi, Bu Siti akan mengingatkan kembali kepada teman-teman terkait kesepakatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman, Bu Siti harap saat menyaksikan video ini teman-teman dalam posisi duduk. Yang kedua, pastikan menonton video dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin meninggalkan tempat, maka video bisa teman-teman jeda terlebih dahulu. Nah, kalau di pekan lalu teman-teman sudah diajak Bu Weni untuk mengetahui nama-nama makanan khas dari beberapa kota di Indonesia, sekarang Bu Siti juga akan mengajak teman-teman untuk mengenal beberapa ikon dari beberapa kota di Indonesia. Bu Siti sudah tampilkan peta negara Indonesia ya. Kita mulai dari salah satu kota yang berada di Pulau Sumatera. Nah, ini dia. Pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ayo, siapa yang ingat apa namanya ya? Yes, benar, tepat sekali. Namanya adalah Jam Gadang. Kira-kira lokasinya di mana ya teman-teman? Ada yang sudah tahu? Benar, lokasinya ada di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Pulau Jawa. Ini dia ikonnya. Namanya adalah Patung Sura dan Buaya. Ada yang tahu kira-kira ini di kota mana ya teman-teman? Checklist. Ikon ini terdapat di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju Pulau Kalimantan. Di salah satu kota di pulau ini terdapat tugu ini teman-teman. Apakah teman-teman sudah tahu lokasi dari tugu ini? Oke, yang belum tahu, dengarkan informasi dari Bu Siti ya. Tugu ini berlokasi di Kota Pontianak. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Apakah ada yang sudah tahu nama tugu ini? Tugu ini bernama Tugu Katulistiwa. Syukron katsiron Bu Siti ucapkan kepada teman-teman karena telah bermain bersama Bu Siti hari ini. Selanjutnya, teman-teman tetap fokus mendengarkan informasi yang akan Bu Siti sampaikan setelah ini ya. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah mempelajari keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah maupun keluarga besar. Keragaman karakteristik individu seperti suku, hobi, makanan kesukaan, dan permainan kesukaan. Nah, berbicara tentang permainan kesukaan, di masa pandemi ini, apakah teman-teman masih memiliki kesempatan untuk bermain permainan kesenangan teman-teman? Dan dengan siapa biasanya teman-teman bermain permainan tersebut? Atau justru teman-teman memilih permainan yang terdapat di gawai atau handphone? Apakah teman-teman tahu akibat dari seringnya berinteraksi dengan gawai atau handphone? Yang pertama, dapat mengganggu kesehatan otak, dan yang kedua, dapat mengganggu kesehatan mata. Jika biasanya teman-teman di sekolah bisa bermain beragam permainan di luar kelas, terutama saat cuaca cerah, dapatkah teman-teman menyebutkan ragam permainan yang baik dimainkan di luar saat cuaca cerah? Ada permainan sembunyi endop, kejar lari duduk, gobak sodor, bakia, bentengan, dan layang-layang. Lalu, bagaimana jika cuaca mendung atau bahkan hujan?
Ketika cuaca mendung atau hujan, kita dapat bermain di dalam ruangan. Dapatkah teman-teman menyebutkan permainan yang bisa kita mainkan di dalam ruangan? Yang pertama, cubluk-cubluk suweng, ABCD 5 dasar, ada permainan puzzle, ada jengah, dan ada juga Lego. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa cuaca juga berpengaruh terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah menentukan permainan yang bisa dimainkan saat cuaca cerah atau tidak. Selain itu, kita bermain tentunya kita akan bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Kita juga harus memahami karakteristik dari masing-masing orang. Berikutnya, Bu Siti akan menyajikan studi kasus tentang pentingnya memahami karakteristik individu ketika bermain. Bu Siti bantu untuk membacakan studi kasus yang pertama ya teman-teman. Fulan mengajak teman-temannya bermain bola di lapangan komplek bil hujan-hujanan. Fulan bergegas ke rumah Musa yang akan diajaknya untuk bermain bola. Namun saat Musa meminta izin pada bundanya untuk bermain bola di lapangan, bundanya tidak mengizinkan karena cuaca saat itu sedang hujan. Lalu Musa menolak ajakan Fulan untuk bermain bola. Fulan pun mengejek Musa karena takut bermain bola saat hujan. Nah, sekarang teman-teman bantu Bu Siti untuk menjawab pertanyaan yang ada ya. Yang pertama, siapakah yang mengajak Musa bermain bola? Jawabannya adalah yang mengajak Musa bermain bola adalah Fulan. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Mengapa Bunda Musa tidak mengizinkan Musa untuk bermain bola bersama Fulan? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah Bunda Musa tidak mengizinkan Musa untuk bermain bola bersama Fulan karena cuaca saat itu sedang hujan. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah sikap Fulan yang mengejek Musa boleh ditiru? Jawabannya adalah sikap Fulan yang mengejek Musa tidak boleh ditiru. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh meniru sikap Fulan? Jawabannya adalah kita tidak boleh meniru sikap Fulan karena Fulan menunjukkan sikap yang tidak baik, yaitu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Kesimpulannya, dari studi kasus ini mengajarkan kita bahwa pentingnya memahami keberagaman karakteristik setiap orang. Tidak semua orang bisa seperti kita, teman-teman. Mungkin Fulan tidak apa-apa jika bermain bola sambil terkena hujan, tapi berbeda dengan Musa. Bunda Musa memiliki pertimbangan tersendiri sehingga melarang Musa untuk bermain bola saat hujan. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas studi kasus yang kedua ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Ali dan beberapa temannya akan bermain bola. Saat akan bermain, Ali juga langsung membagi peran teman-temannya termasuk Bagas. Dengan perawakannya yang tambun, Ali menentukan Bagas sebagai penjaga gawang atau kiper. Ali mempertimbangkan jika Bagas menjadi pemain inti seperti penyerang, maka Bagas akan kesulitan berlari. Namun di akhir permainan, tim Ali kalah. Ali menyalahkan Bagas karena ia tidak gesit saat menangkap bola. Selanjutnya, teman-teman jawab kembali pertanyaan yang Bu Siti ajukan ya. Jawabannya boleh menggunakan kalimat lengkap seperti yang di awal. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang ditunjuk Ali sebagai kiper? Jawabannya adalah yang ditunjuk Ali sebagai kiper adalah Bagas.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan? Ada yang tahu jawabannya? Tepat sekali. Jawabannya adalah, yang harus kita lakukan adalah berdiskusi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita memberikan keputusan tanpa diskusi terlebih dahulu? Jawabannya, kita tidak boleh memberikan keputusan tanpa diskusi terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa pendapat teman-teman tentang sikap Ali yang menyalahkan Bagas atas kekalahan timnya? Tentu teman-teman punya jawaban masing-masing ya. Tapi kalau menurut pendapat Bu Siti, tentunya sikap Ali belum tepat dengan menyalahkan Bagas atas kekalahan timnya. Nah, teman-teman, ternyata berdiskusi itu juga terdapat dalam Al-Quran loh, surah Asy-Syura ayat ke-38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Jadi kesimpulannya dari studi kasus yang kedua ini adalah, yang pertama, cuaca juga mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari termasuk ketika menentukan permainan yang akan dimainkan. Yang kedua, saat bermain atau berinteraksi dengan orang lain, kita harus memahami karakteristik masing-masing orang. Dan yang terakhir, selain memahami, kita juga harus menghormati dan menghargai agar tercipta hidup rukun dan menghindari perselisihan atau pertengkaran. Teman-teman harus tetap ingat ya, walaupun kita memiliki perbedaan atau keberagaman karakteristik pada setiap individu, bukan berarti kita tidak boleh bersaudara. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Nah, sebelum Bu Siti akhiri video pembelajaran hari ini, teman-teman harus tetap ingat ya, bahwa betapa pentingnya kita memahami keberagaman karakteristik setiap individu. Karena dengan memahami keberagaman karakteristik setiap individu, kita bisa menghindari perselisihan serta memiliki sikap toleransi kepada setiap individu. Selanjutnya, teman-teman akan menyelesaikan penugasan yang ada di Home Farm Project aktivitas ke-9. Untuk hasil Home Farm Project ini tidak perlu teman-teman dokumentasikan dalam bentuk foto, namun teman-teman tetap perlu menginformasikan pada wali kelas masing-masing melalui WA bahwa teman-teman telah menyelesaikannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bu Siti ucapkan jazakumullah khair kepada semua teman-teman level 3 yang telah bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang Bu Siti sampaikan tadi. Bu Siti akhiri video pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.